Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai manajemen firewall dengan grup polis. Oke, firewall, apa itu firewall? Pasti sudah pada tahu, dan sebagian besar pasti sudah tahu, sudah pernah dengar itu firewall. Tapi kalau ada yang belum tahu, jadi yang namanya firewall itu adalah sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows, dan sistem operasi lain juga punya firewall sendiri seperti Linux atau MOS juga punya. Firewall ini bentuknya sebuah software, jadi software yang tugasnya memfilteri trafik atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktik ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer yang saya sendiri itu punya firewall, dan firewall itu garda terdepan untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya misalnya ini sebuah infrastruktur perusahaan dan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket dari jaringan publik dari internet, apakah ke jaringannya itu inbound atau outbound traffic yang hendak menuju ke dalam infrastruktur outbound dari infrastruktur keluar, artinya ke publik internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall, yakni inbound dan outbound. Oke, nah pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana. Pada dasarnya firewall itu cuma membuka dan menutup port. Itu ibaratnya sebuah pintu PU komputer yang biasa dilewati oleh trafik yang keluar masuk. Ibaratnya kayak pintu sebuah gedung utama. Gedung jumlahnya ponnya itu 56535. Pon pasti pernah dengar berapa protokol seperti FTP, dan FTP itu portnya 21, lalu DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya manage berkomunikasi di jaringan itu lewat port 53. Kemudian port 80 yang paling umum ini HTTP. Kalau kita akses di internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443. Nah, 443 itu HTTPS buat internet juga dan sebagainya. Dan bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan istilah sudah pasti pakai nomor port tertentu. Contohnya MySQL data MySQL, dia portnya 3300. Kalau tidak salah dia sudah ngetek, itu sudah default portnya dia. Kemudian sebenarnya pada dasarnya seperti itu, cuman buka tutup port saja. Namun seiring berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan filtering terhadap program IP address tertentu. Ini portnya juga kemudian protokol dan servisnya. Jadi tidak cuma port saja yang dibuka tutup, tapi dia juga memfilter program ini boleh tidak mengakses ke jaringan, terus IP address ini boleh tidak mengakses ke jaringan, atau dia menerima trafik dari luar yang IP address-nya sekian. Ini boleh tidak bisa diblok oleh firewall atau diperbolehkan masuk ke firewall. Profil firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal. Ada domain private, publish. Nah, ini sesuai dengan profil jaringan yang biasa terdeteksi di Windows ya.
sempat kita bahas di video sebelumnya kalau domain ini kita buat domain privat jaringan rumahan, network perumahan, kemudian ada publish, ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan. Kalau kita ke Serbak atau hard itu profilnya jaringannya, jadi profil wifi ini menyesuaikan dengan profil network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai firewall. Sekarang praktiknya bagaimana kalau di Windows Server. Sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke, di praktikal ini kita akan menggunakan memanage firewall lewat grup policy. Jadi kita akan mengatur semua klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apa kita bisa mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu dan sebagainya. Oke, caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke grup policy management. Oke, seperti biasa kita punya domain di sini sukasuka.com. Oke, kita masuk terapkan firewall. Itu untuk semua klien kita buat dulu di sini sebuah grup policy. Untuk contoh disable firewall. Oke, sesuai namanya saya akan mendisable firewall di semua klien ini sudah dibikin. Sekarang kita klik kanan, kemudian edit group policy di maximis dulu. Oke, untuk mendisable firewall kita masuk ke menunya di bagian komputer, configure policy, kemudian Windows setting, security setting, Windows security untuk dilihat. Oke, kemudian di sini ada Windows Defense Firewall Advanced Security. Kita expand lagi yang Windows Defense Firewall. Di dalamnya ada inbound air firewall security. Nah, ini kita biasa di figur inbound rules, bagaimana outbound rules, bagaimana con security range-nya, bagaimana karena kita mau mendisable firewall. Kita klik kanan di bagian ini Windows Defense Advanced Security, klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita bisa baca dulu dia overview, keterangannya singkat domain, profilnya dikonfigur jadi settingannya masih default, private profil juga masih default, belum dikonfigur, begitu juga public profil. Nah, kita bisa masuk ke Windows Defense firewall property seperti ini, atau sebelumnya kita bisa lihat connection security rules-nya bagaimana, terus inbound rules-nya, outbound rules-nya. Kita bisa ke figur semua di sini. Oke, contohnya kita mau disable firewall, kita klik saja di sini Windows Defense Firewall Properties. Kemudian kita bisa lihat menunya di sini. Profilnya yang mau kita disable yang profil domain, profil preview atau publish. Ini ada IPS, misalnya mau mendisable domain profilnya, jadi firewall untuk di lingkungan domain akan saya disable. Oke, disable-nya tidak aman. Jadi kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe network domain, dan di lingkungan domain biasanya IT security-nya tidak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar dan agak rumit mengkonfigurasinya, dan biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya lebih bawaan, contoh SimTouch and Dop. Nah,
itu salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan korput. Lalu ada Kaspersky. Kaspersky ini internet security yang kalau perusahaan beli itu saya dapat edisi misalnya corporate edition yang security-nya lebih bagus dan kustomisasi security-nya tuh lebih lengkap lagi. Oke, sekarang kita disable domainnya di Firewall state. Kita klik saja off di sini. Oke, kemudian inboard collection kita not konfigurasi saja dua-duanya. Out pun juga not configured karena sudah di off. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, sudah. Nah, sekarang disable Vireo ini tinggal kita terapkan, mau diterapkan di mana. Mau di semua boleh atau di out juga. Di out tentu saja bisa semua seperti biasa kita taruh saja di sukasuka.com. Ini sudah, nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Oke, klik kanan sukasuka.com, link ini next, kemudian pilih disable firewall, kita klik OK. Nah, sekarang kita coba jalankan salah satu klien, apakah terdisable firewall-nya. Kita coba. Oke, kita login dulu. Oke, sudah login. Sekarang ke control panel, kita ke Windows Difference. Oke, sekarang perhatikan di sini ada peringatan for your security some setting are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security dia well managed oleh administrator Windows servernya. Contohnya domain network ini connect tapi off-nya warnanya merah. Kenapa? Karena dari server disable firewall-nya tinggal bagian supportnya atau admin servernya tinggal push install antivirus diperlukan ke masing-masing klien, lalu tim IT security-nya tinggal configure antivirus dari servernya. Jadi centralist-nya namanya antivirus yang versi corporate itu terserialisasi, ada servernya sendiri, bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tersebut untuk berjalan dan sebagainya, dan semua settingan yang berkaitan dengan security biasa disetting di server antivirus. Oke, ini contoh kalau kita mau disable firewall, kita bisa juga disable si private network dan GuiStar ini bisa saja, tapi saya tidak akan melakukan sekarang. Jadi silahkan latihan bikin salah sebuah grup polis di sini untuk disable file untuk bagian private network, dan setnya silahkan kalian coba sendiri. Pastikan kalian bisa dengan perhatikan cara yang tadi. Oke, untuk contoh selanjutnya saya coba contohkan. Kita juga bisa memfilter atau membuka sebuah rules di grup polis untuk program tertentu. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak. Bisa juga IP address tertentu bisa kita tentukan boleh mengakses network atau tidak. Port protokol dan server tertentu juga bisa. Oke, caranya kita kembali ke server dulu. Oke, di sini kita bisa otak-atik, kita bisa bikin grup polis baru sebenarnya. Jadi kita saja di polis ini si word ini, misalnya kita mendisable port tertentu atau program bisa sekali tertentu. Program bisa bagiannya misalnya inboard roles, kita bisa klik di tempat yang kosong. Pastikan sudah terpilih inboard role, klik kanan new rules. Kita mau bikin aturan baru untuk traffic. Nah, kita bisa pilih kalau mau aturan nama, mau program.
klik next. Nah, program yang mau kita atur, nah di server ini terinstall apa, di sini kebetulan ada Firefox. Oke, kita mau atur di Firefox browser filenya Mozilla Freeze, kemudian Firefox X, kita klik open, kemudian klik next. Kita mau allow the connection if secure atau black connect. Kita mau memperbolehkan Firefox akses internet atau tidak, kita perbolehkan. Kalau koneksinya koneksi secure atau kita blok connectnya, misalnya kita blok next. Oke, sekarang mau kita apply atau diterapkan di mana, di role mana, domain privat atau public, karena server ini domain yang buang saja sama publicnya, atau semuanya juga boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak boleh diakses sama sekali si forexnya ini. Ceritanya kita klik next. Oke, kasih nama misalnya disable koneksi Firefox text room, sama kan tidak apa-apa. Klik finish. Nah, selesai, sehingga koneksi Firefox akan diblokir. Kalau seandainya si server ini terhubung ke internet, dia tidak akan bisa internetan. Cuman karena memang di sini tidak terhubung ke internet, tidak bisa sama sekali. Google juga tidak bisa. Kalau seandainya server ini terhubung ke internet, si forexnya tidak akan bisa mengakses internet karena diblok oleh grup polis. Begitu. Oke, kita bisa lakukan hal lain juga. Contohnya ini kita bikin lagi, kalau disable-nya connection Firefox ada tanda no, di sini kita perbolehkan. Oke, kita klik kanan no rules port ini kita akan memblokir semua port atau memblokir port tertentu. Klik next. Mau TCP atau UDP, kita pernah terkincuk di dunia network pasti akan tahu apa itu TCP, apa itu UDP. Terus kita pilih mau semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3389, itu port untuk remote desktop connection Windows. Klik next. Nah, kita bisa pilih mau di allow the connect if the secure atau block the connect. Misalnya allow the connect, pilih next. Jadi hanya ini boleh diakses kalau koneksinya secure, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau semua user boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection from user. Misalnya kita ada saja Bambang. Nah, si Bambang ini kita masukkan berarti only allow connection from Bambang saja. Jadi hanya memperbolehkan koneksi ke jaringan. Kalau user si Bambang yang lain tidak, karyawan tidak bisa mengakses yang sudah kita buang connectionnya. Terus kita bisa skip rules for connection from, kita misalnya semua. Jadi kita scan-nya di sini hanya boleh akses secure kecuali expand kecuali untuk user tersebut. Di bawah ini kita bisa tambahkan misalnya si Rini. Nah, si Rini boleh akses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi tidak secure, Rini boleh akses. Maksudnya begini, tapi kita tidak akan lakukan itu. Kita klik saja next. Nah, ini sama seperti user, cuman kalau ini dari komputer. Kalau komputer biasanya kan komputer name komputer, misalnya Win berapa, Win 10, Win 12. Nah, ini kalian sudah pernah terdaftar di DNS. Nah, ini bisa pilih salah satu cara seperti menentukan user, cuman bedanya ini menentukan perangkat. Oke, kalau sudah next, oke, kita
apply di tipe jaringan apa, domain, private, public, tiga-tiganya boleh. Next, kasih nama misalnya remote port. Oke, finish. Nah, selesai. Jadi oke, mana tadi? Oke, remote word jadi lambangnya gelombang gitu. Kita contoh lagi, klik kanan. Jadi lalu kita bisa memblok atau mengelow beberapa server bawaan Windows, contohnya Active Directory, domain server, terus ada divisi manajemen distributor dan traction koordinator DNS server. Kita bisa clock DNS server atau low DNS service, kemudian MP-Trap, software load balancer, tergantung kebutuhan, tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan diperbolehkan apa tidak. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown, kita tidak boleh meremote shutdown atau mematikan komputer secara remote. Nah, di sini kita input rules for remote shutdown, rulesnya, exitnya ada di here, profilnya semua, kemudian descriptionnya. Nah, ini untuk apa programnya, protokolnya apa, local addressnya apa, kemudian NBR remote-nya set, terus di bawahnya inbound RTCPN, ada RPCP, ini RPC, ini remote produce. Share file. Salah satu metode shut, ini dua metode shutdown yang paling sering digunakan. Kita klik next saja, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita dibolehkan apa tidak. Misalnya kita klik unblock koneksi remote shutdown, kita tidak bisa remote shutdown, meremote perangkat dari manapun maupun blok di connect. Nah, selesai, sehingga ini lambangnya no. Di sini artinya kalau no berarti tidak boleh, kalau gembok artinya boleh. Tapi ada syaratnya, kalau lambangnya hijau artinya diperbolehkan. Misalnya kita Defender, nah Windows Defender firewall di advanced setting, kemudian inbound rulesnya. Nah, ini rulesnya firewall lokal untuk server ini. Nah, kalau no kan tanya ini disable, kalau gembok artinya tidak boleh tapi syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen FW menggunakan grup police dari Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.